Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala al-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, sehingga kita bisa menjalani hidup atau aktivitas secara insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa Islam menuju Islam yang berkembang, Islam yang agama dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas yang mana tugas itu adalah menjelaskan dua metode takhrij hadis. Dua metode takhrij hadis yang mana hal ini terkait dengan takhrij hadis. Bagaimana kualitas dari hadis tersebut. Sebelum kita memasuki pada pembahasan metode takhrij, lebih enaknya kita memahami apa itu definisi dari takhrij terlebih dahulu. Definisi dari takhrij hadis yaitu adalah proses penelusuran, pengeluaran atau penentuan hadis yang memiliki beragam sekali metode. Jadi kita menentukan bagaimana kualitas hadis tersebut dengan menggunakan caranya apa? Caranya itu adalah takhrij hadis. Kemudian setelah kita mengetahui takhrij hadis itu adalah menentukan kualitas dari hadis itu meliputi dari segi sanadnya terlebih dahulu. Paling penting poin inti dari takhrij hadis adalah kita menelusuri sanadnya dari Nabi Muhammad sampai mukharijnya, dari asal usulnya Nabi Muhammad sampai mukharijnya. Itu baik dari mukharijnya itu kualitas dari mukharijnya, bagaimana ilmu tabaqatnya, bagaimana ilmu jarh wa ta'dilnya, bagaimana tahammul wa adanya. Nah, kita sekarang memasuki dari takhrij hadisnya. Setelah itu takhrij hadisnya itu bagaimana kurang lebih itu menentukan bagaimana sanadnya itu kualitasnya, apakah kualitasnya itu baik. Jika kualitasnya baik, maka barulah kita melihat dari segi matanya. Seperti itu tahapannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan dua metode yang dipakai, yang saya ambil, yang menurut saya itu yang sudah saya bahas. Jadi yang sudah saya bahas dan saya sudah mendapatkan tugas dari saya sudah praktek, makanya saya mengambil dua metode ini. Metode yang pertama adalah metode al-fat. Setelah itu metode yang kedua itu adalah metode awal matan. Berikut ini saya akan menjelaskan metode al-fat terlebih dahulu. Apa itu metode al-fat? Metode al-fat adalah metode yang mana menggunakan lafaz hadis tersebut. Salah satu dari lafaz hadis tersebut. Misalnya seperti ini. Terdapat hadis man ghurasa yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu min tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu sadaqah.
kita mengambil dari segi lafadznya saja. Jadi satu poin inti dari lafadz tersebut. Metode alfad itu bekerja seperti itu. Jadi yang pertama itu menentukan lafadz, menentukan katanya terlebih dahulu, kata kuncinya itu dari hadis tersebut apa. Itu melihat dari segi lafadznya. Misalnya man ghorosa, kita mengambil dari kata ghorosa bisa. Yaghrisu ghorosa. Yaghrisu. Ini adalah kan fi'il mudhari. Kita bisa mencari metode alfad ini dengan menggunakan kita mengubah wazannya itu menjadi fi'il madhi ataupun masdar. Jadi yaghrisu kita mencari dari fi'il madhinya. Ghorosa. Seperti itu. Jadi kata ghorosa ini akan menjadi kunci nantinya. Misalkan seperti itu, ada hadis yang menanam pohon, tentang menanam pohon. Jadi kita akan tahrif misalkan ghorosa. Setelah itu kita mencari kitabnya apa? Kitabnya adalah kitab Mu'jam al-Mufahras di Al-Fadil Hadis An-Nawawi. Karyanya siapa? Ini adalah karya seorang orientalis barat, orang-orang barat. Jadi ini adalah salah satu orang barat yang berharga. Karya tulisannya itu berharga. Dia itu seorang orientalis, akan tetapi dia itu membuat kamus dari sebuah kata-kata yang mana itu urutan kata-kata per kata, dan di bawahnya itu sudah tertera jelas referensi yang akan merujuk pada kitab aslinya. Jadi kita mencari dari kata kunci tersebut terlebih dahulu, ghorosa. Setelah itu kita bisa beranjak kepada kitab Mu'jam al-Mufahras dan Al-Fadil Hadis ini. Masih banyak yang lain aslinya. Akan tetapi saya menyarankan dalam metode alfad itu lebih baiknya menggunakan kitab Mu'jam al-Mufahras dan Al-Fadil Hadis, karena akan lebih mudah dengan menggunakan kata tersebut. Jadi metode alfad ini tidak perlu kita mencari dari awal matan, akhir matan, apapun kita menggunakan arti yang keseluruhan itu tidak perlu. Jadi hanya mengambil satu saja kata-kata yang paling otentik dirasa, itu langsung kita terapkan pada kitab Mu'jam ini. Kitab Mu'jam ini itu berdasarkan urutannya, itu berdasarkan huruf hijaiyah. Itu biasanya misalnya kita mencari ghorosa, berarti kita mencari pada jilid yang keberapa. Jadi ada banyak jilidnya, itu sekitar berapa ya? Itu ada yang pertama itu ada huruf alif dan seterusnya. Jika kita ingin mencari ghain, berarti kita urutkan saja dengan sesuai dengan huruf hijaiyahnya. Misalkan ghorosa, nanti ada ghain plus alif, nanti ada ghain plus ba. Setelah itu kita urutkan saja sampai ghain ra, nanti akan ketemu di sana tertera ghorosa, kata ghorosa. Yang di bawahnya itu akan terdapat potongan hadisnya. Jadi ada potongan hadisnya, misalnya dari kata ghorosa, nanti ada potongan hadisnya sedikit. Setelah itu di sana ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ini apa? Kata kuncinya ini adalah kata kunci dari hadis. Misalnya Sahih Bukhari itu bentuk kata kuncinya ada huruf hijaiyahnya adalah kha. Kha itu adalah dari Sahih Bukhari. Setelah itu mim itu dari Muslim. Setelah itu dal misalnya itu Abu Dawud, dan seterusnya, dan yang lainnya. Itu melingkupi dari 9 kutubut tis'ah. Itu ada sampai Sunan, dari Sahih Bukhari sampai Sunan Ad-Darimi. Baik, setelah kita mencarinya di Mu'jam al-Mufahras, setelah itu kita mendapatkan referensinya, tapi kita belum melihat merujuk pada kitab aslinya. Misalnya dari kata ghorosa, kita telah mencari kata ghorosa di kitab Mu'jam. Setelah itu tertera di sana potongan hadisnya, kemudian di sana ada misalkan Sahih Bukhari, kitabnya kita apa? Kitab adab,
juznya berapa itu nggak dijelaskan, tapi di sana cuma terdapat misalnya Sahih Bukhari, kitabnya adab, sekaligus urutan babnya seperti itu. Jadi seperti itu, kitabnya adab itu urutan babnya atau halamannya, kita bisa cari. Yang terpenting adalah kitabnya adab. Nah, dari situ, karena setiap kitab atau setiap cetakan atau itu berbeda-beda. Yang pokok intinya dari manapun itu kitabnya itu atau harus sama juga. Jadi kita setidaknya kalau misalkan tobaannya itu berbeda, kitabnya itu berbeda, maka kita bisa mencarinya melalui kata kunci dari kitabnya tersebut. Jadi di adab, kitab adab, pada lingkup kitab adab kita cari aja kitab adab, itu kan ada banyak sekali urutan sub temanya. Setelah itu kita mencari di bab adab, di sana bab yang ke-27 ataupun di tobaah yang lainnya, itu di sana itu sudah tertera hadisnya itu pada sebentar. Jadi di sana kan sudah tertera ma'min muslim yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu shadaqah. Jadi sana sudah tertera kitabnya pada kitab adab. Jadi di sana kitabnya pada kitab adab. Setelah itu di adab ini tertera pada babnya. Jadi ada yang hars wal mazari wal muzara'ah. Jadi di sana itu sudah tertera. Setelah kita menemukan misalkan pada Sahih Bukhari jilid berapa, kitab apa, bab berapa, halaman berapa, nomor urut berapa. Setelah itu kita mencari pada Sahih Bukhari itu sudah lengkap, sudah menemukannya. Kemudian setelah itu kita bisa mencarinya dengan per riwayatnya. Jadi per orang dari periwayat. Kita mencarinya pada kitab yang kitab takrib dan yang lain-lainnya. Itu kita bisa merujuk pada kitabnya Adz-Dzahabi, bisa kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, bisa kitabnya Al-Bizzi, bisa. Di situ kita bisa mencarinya nama-nama perawi yang sudah tertera pada hadis yang sudah kita cari. Baik, dari metode Al-Fat ini itu adalah kata kuncinya adalah menentukan metode Al-Fat ini adalah suatu metode yang mana menggunakan kata kunci. Jadi kata kunci ini yang ada pada hadis pada intinya. Jadi kita tidak perlu mengartikan satu-satu, akan tetapi yang paling dirasa itu paling otentik, paling berbeda dengan yang lainnya, artinya bisa kita cukup mengambil salah satu lafaz saja, itu kita ubah menjadi fi'il madhi ataupun masdar. Setelah itu akan ketemu, insya Allah. Kalau misalkan pada kata yang ini kok tidak ada, ya kita ulangi, kita cari kata yang lain, seperti itu. Kemudian metode yang kedua adalah metode awal matan, yang mana metode awal matan ini menggunakan kata kunci. Kata kuncinya itu adalah awal matan, pada awal matan tersebut. Misalnya kan ada hadis Nabi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Nabi ini sudah ada menjelaskan faqala, setelah itu ada kata misalkan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ini hadis yang kemarin kita sudah kaji. Irji fasalli fa innaka lam tusalli di sini adalah awal matan, dan setelahnya itu masih banyak hadis sampai selesai. Di situ kita bisa mencari
pada kitab apa? Pada kitab Mausu'atul Atrafil Hadis. Kitabnya siapa? Kitabnya Abu Haji Muhammad bin Ibnu Sa'id. Nah, di sini misalkan pada kata irji fasal ila musalli itu kita bisa mencarinya sesuai dengan urutan. Misalkan alif, setelah itu ba, setelah itu ta. Nah, setelah itu kan alif. Alif ini nanti akan merujuk pada hadis-hadis yang pada awalannya alif. Itu ada yang nantinya itu as-shalah ataupun innamal a'malu binniyat. Di sini kita mencari irji fasali dengan misalnya. Jadi setelah alif hurufnya apa? Huruf hijaiyahnya adalah ro. Kita bisa mencarinya setelah alif ro, kita buka lagi kepada halaman-halaman yang merujuk pada kata kunci awal matan ini. Di irji fasali dengan misalnya kita menggunakan kitab Mausu'atul Atraf An-Nabawi dengan kata kuncinya awal matanya itu adalah irji. Kita sudah menemukannya. Jadi di sana ada potongan hadisnya nantinya yang terdapat pada halaman pada jilid 1 halaman 471. Ini adalah kajian kita yang kemarin. Jadi baik itu mencari pada PDF-nya, baik itu mencari pada kitab klasiknya, itu seperti halnya sama. Jadi di sini tapi kita lebih dirujukkan pada kitab aslinya. Ya. Pada kitab Mausu'atul Atraf ini sudah terdapat kata tersebut, kita sudah menemukan kata tersebut. Kata kuncinya sekarang, kata kuncinya adalah tidak jauh berbeda, tapi ada perbedaan. Jadi Bukhari ini Bukhari tetap kho, yang Muslim itu mim, dal itu Abu Dawud, ba itu dan nun, dan itu dan setelahnya itu masih ada perbedaan juga. Kita melihatnya di mana? Pada awal-awal kitabnya, pada di awal-awal kitab Mausu'atul Atraf ini sudah dijelaskan, sudah dibuatkan tabel. Ini nanti kho ini merujuknya pada siapa? Sahih Bukhari yang mana? Yang alamiah atau yang sultani atau yang bukhari atau yang apa? Di sini tobaahnya tobaah siapa? Misalkan darul alamiyah ataupun yang lainnya. Jadi itu kesesuaian. Nanti kita bisa menyesuaikan pada kitab tersebut. Apabila kita mencarinya itu tidak sesuai dengan kitab tersebut, kita akan kesusahan sendiri nantinya. Nanti pada kitab irji masalih dengan musalli hadis ini, pada kitab Sahih Bukhari misalnya, ataupun Muslim, di sana sudah disebutkan Muslim. Kitabnya kita apa? Kitab sholat, urutan berapa? Punya 45. Itu kita bisa menemukannya secara mudah. Jadi itu dua metode yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.